Selamat datang kembali. Kali ini kita mau kupas tuntas materi yang menarik banget nih. Ada wawancara dengan dokter forensik Dr. Stefani. Betul, wawancara yang cukup mendalam ya. Iya, kita bakal coba telusuri dunia mereka, bukan cuma soal ya tahu kan, periksa jenazah, tapi ada cerita-cerita lain di baliknya yang wah bikin penasaran. Misi kita kali ini, coba pahami deh, apa sih sebenarnya kerjaan dokter forensik itu? Dan kita angkat beberapa cerita paling nonjok dari sumber ini. Siap ya? Siap, oke. Jadi dari sumber ini jelas banget ya, peran utama dokter forensik itu intinya menerapkan ilmu kedokteran buat kepentingan hukum, buat peradilan. Oke. Mereka itu jadi kayak suara gitu loh, buat korban yang udah nggak bisa ngomong lagi, mencari bukti dari tubuh korban. Jadi detektif medis gitu ya? Bisa dibilang gitu. Fokusnya memang ke kematian yang nggak wajar. Kecelakaan, tapi kok aneh. Atau ada dugaan pembunuhan, atau orang meninggal mendadak tanpa sebab jelas sebelumnya. Nah, kayak contoh di wawancara itu kan, ada kasus orang ditemuin di pinggir jalan, awalnya ya ampun dikira jatuh dari motor biasa aja. Iya, kecelakaan tunggal gitu ya kelihatannya. Tapi dokternya, si dokter Stefani ini nemuin ada memar aneh di leher. Bentuknya spesifik banget, nggak mungkin kalau cuma karena jatuh. Nah itu dia, ketelitiannya di situ. Dan bener aja kan, pas diselidiki lebih lanjut, ternyata orang itu udah meninggal sebelum ditaruh di situ. Wah, itu langsung nunjukin banget ya, detail kecil bisa ngubah cerita. Banget, observasi itu kuncinya. Dan soal autopsi nih, wawancara ini juga bagus buat lurusin pemahaman orang. Sering kan orang mikir autopsi itu cuma, ya mbelek gitu aja. Iya, kesannya serem dan asal bedah aja gitu ya. Padahal enggak, ini tuh pemeriksaan yang super sistematis. Semua rongga tubuh, kepala, dada, perut, panggul itu dibuka dan diperiksa. Organ-organnya juga satu persatu, diteliti banget. Satu persatu ya. Kenapa harus selengkap itu? Kalau udah jelas ada luka tembak di dada misalnya. Nah itu dia, karena tubuh kita kan sistem ya. Masalah di satu tempat bisa jadi akarnya di tempat lain. Atau mungkin ada kondisi medis lain yang ikut berperan, yang nggak kelihatan dari luar. Gitu, jadi harus komprehensif. Oke, masuk akal. Nah, ngomongin ketelitian, ada cerita yang cukup bikin deg-degan juga di sumber ini. Soal kasus racun sianida. Ah iya, kasus sianida itu? Korbannya kan sehat banget ya, nggak ada riwayat sakit aneh. Tiba-tiba aja kolaps, meninggal, habis minum sesuatu. Dan pelakunya, ini yang bikin miris. Orang terdekat. Motifnya dendam, tapi di depan keluarga, wah baiknya minta ampun. Pura-pura sedih, ikut ngurusin pemakaman. Fani nemuin tanda-tanda khas keracunan sianida. Bukti racunnya juga ada. Wah. Kasus ini jadi contoh kuat banget buat apa yang dibilang Dr. Stefani di wawancara itu. Nggak ada kejahatan sempurna. Selalu ada celah, ada bukti fisik yang bisa dikejar. Sepintar apapun pelakunya nutupin. Bener juga. Sains bisa bongkar ya. Tapi sumber ini juga nyajiin sisi lain yang agak beda ya. Pengalaman Dr. Stefani yang ketemu hal-hal yang jujur aja susah dijelasin pakai logika biasa. Iya, dan ini penting nih dicatat. Seperti yang ditekankan Dr. Stefani sendiri, pengalaman-pengalaman pribadi dia yang kadang di luar nalar ini, itu dia pisahkan tegas dari diagnosis medisnya. Diagnosis itu harus tetap objektif, saintifik. Harus ya, tapi ceritanya itu loh. Yang paling bikin, gimana ya, merinding, campur kasihan itu soal boneka yang gerak sendiri. Oh, yang kasus anak kecil tenggelam itu ya? Iya, ibunya kan sedih banget, minta boneka kesayangan anaknya ikut dimakamin. Minta plastiknya dibuka juga. Nah, pas jenazahnya lagi diurus di ruang autopsi, bonekanya itu yang tadinya ditaruh tidur, tiba-tiba gerak sendiri, jadi posisi duduk tegak. Terus jatuh ke lantai. Tapi anehnya jatuhnya tetap posisi duduk sempurna. Nggak cuma satu orang yang lihat. Wah, terus gimana? Akhirnya Dr. Stefani sendiri yang kayak nenangin gitu ya, ngomong ke arwah anaknya sambil naruh bonekanya lagi di peti. Gila sih. Cerita kayak gitu emang, ya walau nggak masuk laporan resmi, tapi nunjukin sisi lain pekerjaan ini. Sisi kemanusiaannya. Mereka nggak cuma berhadapan sama jasad, tapi juga sama duka yang mendalam. Dan kadang, ya gitu, jadi saksi hal-hal tak terduga. Bener banget. Terus ada lagi nih, kasus yang aneh dari sisi medis. Keluarga sih ngaitinnya kesantet. Perempuan muda meninggal di kosan, belum 24 jam. Badannya masih seger. Nah, ini dia yang bikin bingung. Ditemuin belatung di area vitalnya. Padahal
Secara ilmu serangga forensik entomologi itu, belatung biasanya baru muncul setelah kira-kira 48 jam. Kan telur lalat butuh waktu netas, terus larvanya makan jaringan yang udah mulai busuk. Jadi nggak cocok dong sama kondisi jenazahnya yang masih seger? Nggak cocok sama sekali. Apalagi ada bukti CCTV dia masih hidup sehari sebelumnya. Keluarganya cerita ada konflik katanya sih soal pelakor. Terus si korban ini sempat sakit aneh nggak jelas gitu. Ya, keluarga curiganya ke arah sana, santet. Tapi secara medis, belatung secepat itu anomali. Pembahasan di sumber ini soal mungkin nggak sih ada pembunuhan sempurna? Ya, disinggung juga itu. Ada contoh suami yang nyoba racunin istrinya pelan-pelan pakai suplemen, itu hampir aja berhasil. Tapi gagalnya karena apa? Keceplosan pas lagi nelpon. Haha, gara-gara ngomong ya? Iya. Atau contoh lain, mayat yang coba dilarutin pakai cairan kimia. Mungkin tubuhnya hancur, tapi jejak lain itu susah banget dihilangin semua. CCTV pas beli bahan kimianya, atau saksi, jejak digital, serat kain yang ketinggalan. Selalu ada potensi, sekecil apapun. Jadi sempurna itu kayaknya susah banget. Jadi kalau kita rangkum nih, dari obrolan kita soal materi ini, dokter forensik itu benar-benar kayak detektif medis ya, pakai sains buat ngungkap kebenaran di balik kematian yang nggak wajar. Tepat sekali. Mereka gabungin analisis ilmiah yang teliti, tapi di saat yang sama juga harus kuat ngadepin sisi manusianya. Duka keluarga, tekanan emosional, dan ya itu tadi, kadang ketemu hal-hal di luar logika. Dan pesan utamanya kerasa banget ya dari Dr. Stefani. Kejahatan itu nggak bakal ada yang sempurna. Pasti ada aja caranya kebenaran itu muncul. Entah dari bukti fisik, teknologi, saksi, atau malah keteledoran si pelaku sendiri. Betul, selalu ada harapan. Nah, sebagai penutup nih, wawancara ini kan ninggalin satu cerita cold case ya, kasus yang belum terpecahkan. Korbannya perempuan, nggak ada identitas. Dibunuhnya rapi banget. Satu luka fatal, minim jejak perlawanan, rambutnya digundulin. Pelakunya nggak ketemu sampai sekarang. Iya, itu bikin penasaran banget. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin. Seberapa sering sih keahlian atau pengetahuan mendalam itu malah dipakai buat ngerancang kejahatan yang justru jadi paling susah dipecahkan? Dan kira-kira terobosan apa ilmiah atau investigatif yang dibutuhin buat akhirnya bisa mecahin kasus-kasus buntu kayak gini? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.